adalah sistem panel precast serbaguna yang merupakan temuan murni putra bangsa Indonesia dengan TKDN 100%. SPS merupakan teknologi beton tercetak yang sistematis dan serbaguna untuk berbagai jenis macam konstruksi. Berikut adalah keunggulan-keunggulan teknis SPS. 1. SPS berbentuk modular sehingga mudah dikerjakan. Karena proses produksi panel dan instalasi panel dapat dilakukan secara paralel. 2. Dapat digunakan bahkan pada area lowland yang cenderung berair dan memiliki kedalaman tanah keras lebih dari 20 meter. Yang ketiga, dapat diisi dengan material tanah setempat, pasir, atau batu pilihan sesuai kebutuhan. Yang keempat, efisien dalam penggunaan lahan, karena konstruksi SPS dapat juga dimanfaatkan sebagai jalan akses. Yang kelima, bersifat monolit atau satu kesatuan, dengan geometri dan kelulusan yang terjaga karena menggunakan frame, sehingga jika terjadi penurunan akan merata. Yang keenam, berfungsi sebagai counterweight terhadap bidang longsor. Dan yang ketujuh, dapat menerima overtopping untuk jangka panjang. Mari dukung inovasi karya anak bangsa. Pada video animasi ini akan ditampilkan langkah-langkah konstruksi SPS yang digunakan sebagai jalan raya. Pertama, dilakukan persiapan material dan alat berat pada areal konstruksi. Selanjutnya, dasar peletakan SPS diletakkan dengan bantuan eskavator. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan baja habim dengan bantuan crane. Pemasangan baja habim diatur dengan jarak yang sesuai dengan gambar rencana. Selanjutnya, dilakukan pemasangan plat SPS tipe panjang di antara baja habim dengan menggunakan bantuan crane. Kemudian dilanjutkan dengan pengurugan SPS dengan material urugan berupa bahan yang sesuai rancangan yang disyaratkan untuk jalan raya. Lalu dilanjutkan dengan proses pemadatan lapisan urugan secara bertahap menggunakan bantuan stamper dan mini fibro roller. Sesudah mencapai puncak, material urugan SPS selanjutnya diratakan dengan bantuan bulldozer. Setelah diratakan, material urugan kembali dipadatkan menggunakan fibro roller. Kemudian dilanjutkan dengan grouting pada sambungan SPS. Proses konstruksi jalan raya dilakukan secara simultan sesuai rencana. Setelah konstruksi SPS selesai, dilanjutkan dengan finishing topping jalan raya. Konstruksi ini bisa dipakai di lahan berawa-rawa, gambut, lumpur, expansive soil, dan lahan yang sulit lainnya. Berikut merupakan implementasi konstruksi SPS berkaitan sebagai jalan. Yang pertama, pada pekerjaan rehabilitasi Jalan Bandung Sari Salem sebagai penanganan pasca longsor bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, dalam proyek reaktivasi jalur kereta api antara stasiun Semarang Tawang hingga Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, didapat bahwa kepadatan tanah kurang mendukung dengan adanya tanah rawa pada areal pekerjaan. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan struktur SPS yang dapat menjaga kepadatan tanah dan counterweight. Sebelum dilakukan proyek, dilakukan analisis terkait hal tersebut.
Dilanjutkan pada pekerjaan long storage Tukat Mati bagian hilir yang terletak di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Struktur SPS tidak hanya menjadi tanggul sungai, namun juga menjadi jalan inspeksi. Pada proyek Tukat Mati hilir ini, karakteristik area pekerjaan merupakan area rawa yang dipenuhi oleh hutan bakau dan apabila menggunakan struktur tiang pancang, kedalaman pemasangan tiang pancang dapat melebihi 20 meter. Namun, konstruksi SPS bisa terpasang dengan tertanam sedalam 2 meter. Selanjutnya, konstruksi SPS juga mudah diaplikasikan pada areal yang relatif berair, seperti pada proyek penanggulangan banjir dan rob di Kota Pekalongan. Konstruksi SPS berperan sebagai tanggul banjirop sekaligus sebagai jalan lingkungan bagi warga sekitar. Konstruksi SPS lebih kuat, lebih cepat bangun, lebih tahan lama, lebih ramah lingkungan, dan lebih hemat.